Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan tentang materi kami aspek komputer, yaitu dari mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Kami berasal dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Muhammad Nanda Andriansyah, dan teman saya. Saya Nur Padilla. Dan saya Ricky Martin. Baiklah, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi. Interaksi manusia dengan komputer merupakan bidang yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Artinya, bagaimana komputer dapat dirancang agar mudah dipahami, digunakan, dan memberikan pengalaman yang baik bagi dalam penggunanya. Dalam proses menciptakan interaksi yang baik antara manusia dengan komputer, ada dua hal utama yang perlu kita pahami, yaitu aspek manusia dan aspek komputer. Di sini saya akan mengambil materi tentang aspek komputer sesuai dengan kelompok saya, yaitu kelompok 2. Aspek komputer yaitu bagian dari sistem yang mendukung terjadinya interaksi tersebut. Kita akan melihat bagaimana perangkat keras, lunak, dan jaringan berperan penting dalam membangun interaksi yang relatif efektif, efisien, nyaman bagi penggunanya. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu aspek komputer. Aspek komputer mencakup komponen teknis yang mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Itu termasuk perangkat keras seperti monitor, keyboard, dan mouse, hingga perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi yang kita gunakan setiap hari. Tujuan utamanya dari aspek komputer adalah untuk mendukung interaksi yang efektif, efisien, dan tentunya nyaman bagi pengguna. Jadi bukan hanya sekedar teknologi yang canggih, tapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan mudah dan membantu manusia menyelesaikan pekerjaannya tanpa kesulitan. Komponen utama aspek komputer. Aspek komputer ada 3, yaitu perangkat keras pertama atau hardware. Komponennya alat fisik untuk input, output, dan pemrosesan seperti keyboard, mouse, monitor, dan touchscreen, CPU, dan sensor. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Sistem dan aplikasi yang menjadi media interaksi seperti sistem operasi, yaitu Windows atau Linux, dan driver Microsoft Word, Google Chrome, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada jaringan dan teknologi, jaringan internet, Wi-Fi, atau cloud system. Perangkat keras yaitu hardware. Aspek hardware mencakup semua komponen fisik komputer yang dapat disentuh secara langsung dan berperan penting dalam proses interaksi manusia dengan sistem. Fungsi utamanya adalah sebagai alat input untuk menerima perintah dari pengguna, sebagai alat output untuk menampilkan hasil dari sistem, contoh monitor, printer, speaker, dan lain-lain, sebagai alat pemproses untuk mengolah data dan menjalankan instruksi, contohnya CPU, GPU, dan RAM. Contoh implementasi nyatanya laptop dengan layar sentuh dan sensor sidik jari, mempermudah navigasi dan keamanan. Headset VR atau virtual reality menciptakan pengalaman imersif dalam dunia digital. Perangkat wearable seperti smartwatch mungkin interaksi cepat dan kontekstual. Selanjutnya, aspek hardware mencakup semua bagian fisik dari komputer yang kita gunakan secara langsung, seperti keyboard, mouse, layar, CPU, hingga perangkat sensorik. Semua komponen ini berperan penting karena menjadi sarana utama manusia untuk memberikan input dan menerima output dari sistem. Secara umum, perangkat keras dibagi menjadi 3 fungsi utama. Pertama, alat input, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan perintah ke komputer, misalnya keyboard, mouse, atau layar sentuh pada smartphone. Kedua, alat output, yang perangkat menampilkan hasil dari proses komputer, misalnya seperti monitor, printer, atau speaker. Dan yang ketiga, alat pemproses, itu bagian mengolah semua data dan instruksi seperti CPU, GPU, dan RAM. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software.
Software mencakup semua program, aplikasi, dan sistem operasi yang mengatur cara kerja komputer serta menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Fungsi utamanya yaitu mengatur komunikasi antara manusia dan hardware dan menyediakan antarmuka pengguna atau user interface. Jenis-jenis software dalam IMK yang pertama ada sistem operasi atau operating system, aplikasi atau program, dan antarmuka. Software atau perangkat lunak merupakan kumpulan program atau instruksi yang mengatur bagaimana komputer bekerja. Kalau hardware adalah bentuk fisik, maka software bisa dianggap sebagai otak yang mengatur bagaimana sistem beroperasi dan bagaimana pengguna bisa berinteraksi. Ada 3 jenis software yang berperan penting dalam IMK. Pertama, sistem operasi seperti Windows atau Android yang menjadi dasar semua aktivitas komputer. Kedua, aplikasi program seperti Microsoft Word, web software yang membantu kita melakukan tugas tertentu. Dan yang ketiga, software antarmuka, yaitu yang secara langsung berinteraksi dengan pengguna, misalnya tampilan menu, tombol, dan animasi, serta lain-lain. Selanjutnya, jaringan dan teknologi. Aspek jaringan dan teknologi mencakup sarana komunikasi data antar perangkat, baik secara lokal, LAN maupun global internet. Tujuannya adalah memungkinkan pertukaran informasi dan kolaborasi antar pengguna serta sistem di berbagai tempat. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan manusia dengan sistem secara jarak jauh. Contoh penggunaan aplikasi online, cloud computing. Yang kedua, memungkinkan interaksi real time, misalnya video conference, game online. Selanjutnya, mendukung kolaborasi multi-platform. Pengguna dapat bekerja di perangkat berbeda, komputer, tablet, smartphone. Teknologi pendukung modern seperti internet dan cloud computing menyimpan dan mengakses data dari mana saja. Internet of Things memungkinkan perangkat fisik berkomunikasi satu sama lain. AI dan Big Data membantu komputer berinteraksi lebih cerdas dengan pengguna. 5G dan teknologi nirkabel meningkatkan kecepatan konektivitas dan efisiensi interaksi. Aspek jaringan dan teknologi berhubungan dengan bagaimana komputer dan perangkat lain dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Tanpa jaringan, sistem komputer hanya bisa berdiri sendiri, tetapi dengan jaringan, kita bisa terhubung ke berbagai sistem di seluruh dunia melalui internet. Selain itu, perkembangan teknologi modern juga sangat berpengaruh terhadap interaksi manusia dan komputer. Kita mengenal berbagai inovasi seperti cloud computing, Internet of Things, artificial intelligence, hingga teknologi 5G. Dalam konteks IMK, jaringan dan teknologi berperan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih efisien dan fleksibel. Dengan konektivitas yang baik, manusia dapat berinteraksi dengan sistem dari berbagai perangkat, mulai dari komputer, smartphone, hingga perangkat pintar lainnya. Studi kasus, aspek komputer. Aspek komputer itu adanya perangkat keras, aspek pada perangkat lunak, dan aspek pada jaringan. Contoh kasus pada perangkat keras seperti pengguna smartphone sebagai alat utama GPS yang layar sentuh atau koneksi internet. Aspek pada perangkat lunak atau software. Aplikasi Gojek atau Grab menyediakan antarmuka pengguna user interface yang intuitif dengan menu icon yang mudah dipahami. Aspek jaringan dan teknologi, sistem Gojek dan Grab terhubung melalui jaringan internet untuk menghubungkan pengemudi server pusat secara real time. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa aspek komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan jaringan. Ketiganya memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan oleh proses interaksi
sama antara manusia dan sistem komputer. Hardware berfungsi sebagai media fisik atau perangkat yang digunakan untuk berinteraksi. Software menjadi pengendali logika, sedangkan jaringan dan teknologi berperan dalam menghubungkan sistem. Jika ketiga aspek ini dirancang dan diintegrasi dengan baik, maka sistem yang dihasilkan mampu memberikan pengalaman pengguna yang optimal, baik dari sisi kenyamanan, kecepatan, maupun kemudahan pengguna. Baiklah, cukup sekian dari presentasi kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami mohon maaf ya. Untuk sekian presentasi kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diserap di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.